A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dalam video kali ini kita akan mencari tahu profesi seorang notaris. Kita akan tanya langsung pada seorang notarisnya, apa sih tugas notaris dan juga bagaimana cara menjadi notaris, serta informasi-informasi penting lainnya. Stay tune. Ya, langsung saja pertanyaan pertama, apa sebetulnya tugas utama notaris? Notaris bertugas untuk membuat akta-akta otentik yang ditetapkan oleh undang-undang seperti pendirian perseroan terbatas, pendirian yayasan, pendirian perkumpulan, pendirian koperasi, dan akta-akta otentik yang dikehendaki oleh para pihak, misalkan tentang pernyataan atau perjanjian yang dibuat dalam akta otentik. Semua akta, kecuali ada undang-undang yang menentukan lain, seperti akta pernikahan, akta lahir, maka itu bukan kewenangan notaris. Ini kan Bapak Juan tuh notaris PPAT ya. PPAT itu pejabat pembuat akta tanah. Nah, kalau PPAT sendiri apa tugasnya? Kalau PPAT membuat akta berkaitan pertanahan, seperti jual beli tanah, hibah tanah, maka dibuat akta oleh PPAT. Atau seperti APHT, yaitu akta tentang hak tanggungan, maka itu dibuat oleh PPAT. Berarti kalau ada notaris PPAT, apakah ada notaris lain? Notaris apa gitu? Ada? Kalau seseorang itu bisa memiliki dua jabatan, jabatan notaris dan jabatan PPAT. Meskipun berbeda siapa yang mengangkat. Notaris yang mengangkat adalah Menteri Hukum dan HAM. Tapi kalau PPAT yang mengangkat adalah Menteri ATR atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, kalau notaris, nggak ada notaris lain dalam pengertian ya jabatan notaris hanya jabatan notaris, berbeda dengan PPAT. Kalau PPAT memang ada PPAT yang merupakan notaris, juga ada PPAT S. Jadi ada tambahan S, yaitu PPAT sementara, yaitu camat yang berwenang untuk membuat akta-akta pertanahan juga. Nah, sebelum menjadi notaris tentu ada pendidikan yang ditempuh ya. Pendidikan yang ditempuhnya itu yang khususnya apakah kita SD, SMP, SMA itu umum ya? Ya, kalau SD, SMP, SMA umum. Ya. Terus apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang notaris? Ya, meskipun SD, SMA, SMP, SMA umum, memang yang nyambung dengan profesi notaris sepertinya kalau ketika SMA mengambil IPS gitu ya. Meskipun sebetulnya tidak signifikan juga. Tapi kalau pendidikan yang wajib ditempuh, S1 itu wajib sarjana hukum. Kemudian S2-nya harus magister kenotariatan. Nah, itu pendidikan wajib yang harus ditempuh untuk menjadi seorang notaris dan PPAT. Magister kenotariatan S2 berarti paling tinggi ya. Nah, apakah setelah lulus S2 tadi menjadi kenotariatan itu serta-merta langsung diangkat menjadi notaris atau bagaimana? Enggak. Setelah lulus dari magister kenotariatan, maka harus menempuh magang di kantor notaris selama 2 tahun. Kemudian juga harus menjadi anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sebagai anggota luar biasa. Kemudian nanti mengikuti ujian kode etik. Kemudian nanti ada ujian pengangkatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau itu semua sudah terpenuhi, mengajukan pengangkatan, nanti SK pengangkatan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk jabatan notaris. Apakah ini hanya terkait waktu? Maksudnya setelah tadi mengikuti ujian, ya hanya mengikuti aja dan selalu ada setiap tahunnya, atau
atau ada masa tunggu setelah mengikuti apa tadi persyaratan tadi, ada masa tunggu untuk diangkatnya atau langsung? Nah, memang setiap sudah mengalami beberapa kali perubahan gitu ya. Ketika sebelum saya memang ada mekanisme yang tergantung kepada pelatihan yang diadakan oleh Kemenkumham, yaitu dulu disebut dengan pelatihan Isnin Bakum. Nah, itu pun dialami ketika saya proses pengangkatan sebagai notaris. Nah, tetapi pernah juga pembukaan notaris itu terbuka, artinya kesempatan untuk pengangkatan notaris terbuka. Tapi sekarang ternyata ada penutupan, artinya Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan pengangkatan notaris untuk sementara waktu ini sampai adanya peraturan terbaru untuk pembukaan pengangkatan notaris. Nah, kemudian dari notaris kemudian menjadi notaris PPAT itu ada ketentuan tersendiri atau bagaimana? Seseorang yang sudah menjadi notaris itu berarti sudah memenuhi syarat untuk menjadi PPAT. Pendidikannya sama, tinggal yang mengikuti ujian yang diadakan oleh Kementerian ATR. Jadi barang siapapun notaris yang mengikuti ujian ATR ini bisa menjadi PPAT. Ya, kalau memenuhi persyaratan. Kalau memenuhi persyaratan. Tapi bisa juga kalau tidak memilih jadi PPAT. Bisa. Jadi bisa aja dia hanya jadi notaris aja, nggak mau jadi PPAT itu bisa. Cuman ya nanti bakal tidak sempurna begitu. Akses bermanfaatannya kurang juga. Ya. Nah, tadi pendidikan berarti sama seperti dokter ya, ada magang dulu baru bisa menjadi profesi itu. Terus ketika menjadi notaris PPAT itu apa sih suka dukanya? Ternyata setelah menjadi begini gitu ya, baru tahu. Ya, jadi profesi notaris PPAT itu profesi yang mandiri. Jadi dia harus membuka kantor sendiri, mencari klien sendiri, mencari pekerjaan sendiri, dan juga mendapatkan income itu dari honor yang dilaksanakan setelah melakukan pekerjaan pembuatan akta. Jadi tidak ada gaji begitu. Jadi seperti wira swasta. Jadi seperti membuka usaha sendiri, harus mandiri, mencari klien, tidak dapat gaji, harus mencari sendiri penghasilan. Kemudian juga ya harus punya skill di luar hukum, karena memerlukan skill itu seperti bagaimana mengelola kantor, bagaimana manajemen karyawan, pembagian tugas, kemudian bagaimana juga tentang keuangan, bagaimana tentang IT, tentang komputer, tentang media sosial, itu pun perlu juga dimiliki begitu. Ya, jadi selain ilmu di bidangnya juga ilmu lain, terutama soft skill ya mungkin. Soft skill ya. Soft skill, dan itu mungkin didapatkan melalui pengalaman organisasi. Ya, pengalaman organisasi tentunya memiliki manfaat ketika turun ke dunia profesi, dan ketika kita masuk ke profesi notaris pun kita juga akan terlibat dalam organisasi notaris, yaitu UNI, Ikatan Notaris Indonesia, maupun IPPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah gitu. Jadi tidak lepas dari organisasi. Nah, anak-anak ada yang bertanyakan tentang profesi notaris? Nah, tadi suka apa saja pekerjaannya notaris? Sudah tadi tugasnya. Oh,
mungkin pekerjaannya selain mencari klien, apakah harus mengetik-ngetik, nah mungkin pekerjaan secara detail. Ya, di awal-awal ketika di awal-awal seorang notaris ya harus melaksanakan tugas-tugas itu semua ya. Kecuali dari awal sudah memiliki karyawan, karena untuk pembuatan akta itu ya dibutuhkan keterampilan dasar untuk komputer atau mengetik yang ditambah dengan internet gitu. Itu skill yang harus dimiliki. Meskipun nanti setelah punya karyawan ya nanti pelaksanaan itu dilakukan oleh karyawan gitu. Kalau notaris, kalau kerja memang harus pakai HP. Ya. HP itu alat yang semua orang pasti perlu gitu ya. Ya, HP untuk komunikasi dengan klien, untuk memantau pekerjaan yang menggunakan aplikasi internet. Jadi ya HP tentunya pasti dibutuhkan oleh semua profesi. Kenapa Bapak Juania ingin menjadi notaris? Profesi notaris PPAT itu profesi yang memiliki peran yang sangat penting yang berkaitan dengan pembuatan bukti-bukti otentik di bidang keperdataan yang merupakan suatu hal yang sangat penting yang akan dipegang oleh klien begitu ya. Dan kemudian juga profesi notaris PPAT itu profesi yang memiliki peran yang besar untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu. Misalkan untuk kegiatan bisnis, maka itu dibuat badan hukum PT, koperasi, CLP itu oleh notaris, maupun di bidang sosial, yayasan, perkumpulan, maka itu harus oleh notaris gitu. Dan juga profesi notaris PPAT itu sebagai profesi yang memiliki sifat entrepreneurship, artinya ya harus memiliki kemampuan menciptakan peluang, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, diantaranya itu. Nah, itu ya anak-anak. Nah tadi apa tadi ya? Apakah ada syarat usia minimal dan maksimal menjadi notaris, atau ketika kan jadi sarjana hukum dulu ya, S1-nya sarjana hukum, terus dia mungkin menggeluti dulu bidang jadi pengacara ya, di bidang hukum pengacara lama, advokat itu advokasi, terus udah bertahun-tahun itu apakah masih ada kesempatan untuk mengambil MKN, Magister Kenotariatan, dan kemudian di notaris? Pendidikan MKN memang tidak dibatasi waktu. Kemudian untuk menjadi notaris juga tidak dibatasi waktu selama belum memasuki usia pensiun, yaitu 65 tahun. Jadi kalau sudah 65 tahun ya tentunya nggak bisa diangkat jadi notaris, karena itu usia pensiun notaris. Nah, untuk usia minimal itu minimal 27 tahun. 27 tahun. Pas ya. Jadi yang masuk kelas akselerasi, anak-anak lo ikut kelas akselerasi tetap 27 tahun jadi notarisnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan dari anak-anak? Sekarang ada berapa karyawan yang dimiliki di kantor Pajuan? Nah, untuk di kantor notaris ada 14. 14. Di kantor notaris ya. Tadi pendidikan S1, S2. Nah, itu berapa lama sih kira-kira untuk menempuh pendidikan tadi? S1 kira-kira 4 tahun kalau lancar gitu Minimal. ya. S2 ya 2 tahun. 2 tahun. Terus tadi magang 2 tahun. Biaya, kira-kira biaya untuk menempuh pendidikan notaris ini apakah sama dengan untuk menjadi dokter atau bahkan lebih besar? Bagaimana? Dari biaya ya, kalau melihat waktu ya berarti kalau S1 4 tahun, S2 2 tahun, bukan 2 tahun berarti ada waktu 8 tahun minimal
untuk menempuh menjadi notaris. Nah itu pun yang menunggu tahapan-tahapan untuk ke arah pengangkatan ya, seperti ujian kode etik, ujian pengangkatan, kemudian pembukaan pengangkatan di Kemenkumham. Yang berani menyatakan kalau notaris lebih besar biaya atau lebih kecil, saya kurang tahu kalau masalah itu. Di mana sih sekolah hukum dan notaris itu, ada sekolah khusus tertentu di perguruan tinggi tertentu atau bagaimana? Kalau sarjana hukum, banyak universitas atau sekolah tinggi hukum yang menyelenggarakan negeri maupun swasta. Nah, kemudian kalau untuk pendidikan notaris, yaitu magister notariatan, memang sekarang swasta juga dibuka. Jadi ada penyelenggara dari universitas negeri maupun universitas swasta. Ya kalau dulu di Bandung hanya ada di Unpad, tapi sekarang banyak universitas swasta yang menyelenggarakan pendidikan notariatan. Mau tanya apa lagi anak-anak? Udah. Belum. Masuk notaris itu pas S3 apa S2? Setelah S2 sudah jawab. Oh, berarti S3 ya, Pak? Apakah memang ada pendidikan selanjutan lagi? S3? Tidak ada. Sudah cukup S2 ya? Mau tanya, kalau Bapak Juwania kerja notaris di tempat apa saja? Oh iya, di mana? Iya, di mana? Kalau notaris melaksanakan pekerjaannya di kantor notaris. Bukan, jadi tempatnya seperti Wilayah. Jadi iya. Oh, wilayah kerjanya. Oh, Apakah ada wilayah kerjanya? Wilayah kerjanya yaitu di Kabupaten Sumedang dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat. Kalau Bapak Juwania jadi notaris apa? Apa notaris PPAT atau notaris APT? Jadi seperti Bapak Juwania jadi seperti apa namanya, notarisnya apartemen gitu. Iya, betul. Ya kayak gitulah. Oh, ya apa yang dikerjakan? Ya bisa aja mengurus jual beli unit apartemen, mengurus jual beli rumah di perumahan, atau membuat akta di bank, itu yang dikerjakan. Tadi jadi notaris itu ada cakupan kerjanya dan terbatas wilayahnya gitu ya? Ya, Berdasarkan kota-kota. bukan, kalau ada namanya tempat kedudukan, yaitu di daerah atau kota kabupaten, ada wilayah jabatan yaitu satu provinsi. Nah kalau pekerjaan yang diurus ya itu tergantung notarisnya apa yang dia urus gitu. Ya biasanya ya berkaitan dengan jual beli rumah di perumahan atau unit apartemen atau dengan perbankan. Ya, jadi perbankan berarti ada kerjanya ada hubungannya dengan bank juga ya? Gitu. Ada bank, kemudian perusahaan-perusahaan, juga pribadi-pribadi. Ya. Oh ya, ada pertanyaan anak-anak, ada lagi? Kalau jadi notaris ada gak perbatasan kerja kota? Maksudnya perbatasan hari libur? Ya bukan. Oh iya, hari kerjanya ya. Kita perlu tahu notaris itu kerjanya setiap hari apa Bapak? Perbatasan kota jadi seperti Sumedang, kerjanya sampai kota apa gitu, jadi perbatasan kota yang dibagikan dalam pekerjaan Oh ya. notaris. Ya kalau Bapak Juan di wilayah mana kerjanya? Jawa Barat, Jawa Barat. PPAT-nya ya. pakai Sumedang. Apakah orang Oh, Jawa? PPAT Sumedang, wilayah kerja notarisnya Jawa Barat. Bukan, jadi batasnya sampai kota apa? Ya Sumedang. Jadi maksudnya pekerjaannya tuh sampai mana gitu? Ya di Sumedang aja. Nah itu tadi hari kerjanya. Kalau notaris Hari memang kerja mengikuti hari kerja nasional Senin sampai Jumat, Sabtu. namun Sabtu Minggu pun Ya Sabtu kalau ada keperluan ya bisa tetap ke kantor. bekerja. Ya. Nah begitu ya anak-anak, cukup saja mungkin hari ini. Terima kasih Bapak Juan atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk semua.
Bagaimana YouTube viewers semua? Informasi tadi bermanfaat kan? Jika suka, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channelnya. Oke? Dengan demikian akan ada lagi video-video lain yang informatif, memberikan informasi karir, informasi lainnya juga yang tentunya bisa memberikan inspirasi kepada viewers semua. Om Adi Jangan tugasnya lupa apa? like Tuh, Om Adi tugasnya apa? dan subscribe, komen juga ya, positif dan sarannya juga. Yang belum beres, ya pendingan kayak gitu. Gitu. Jadi beda sama Om Sandy tadi. Di kantor sih. Di kantor. Iya. Ada tuh Sama Om. sama support ke saya gitu. Oh iya. Jadi dengan Bang hubungannya. Iya. Makasih. Pokoknya urusan online. Ini apa kerjaan bank. Kalau di sini mah ruangannya kerjaan bank, HPHT, SKMHT, semua kan online. Kerjaan sama di sini sama staf perempuan 4 orang. Tuh kalau Rocky notaris, tuh Rocky tuh. Teh Ian kerja Terus bikin SKMHT, terus input online gitu. Dia mau belajar? kalau Om Rocky tugasnya apa? Kalau di Mengepit. sini tugasnya bagian notaril untuk buat-buat akta semua dari mulai dari pendirian sampai perubahan semua dibuat di sini. Dedi. Om Deddy tuh. Jadi Kalau Om Deddy tugasnya apa? Kalau saya tugasnya di lapangan sama ke PPN, ke kelurahan. Tuh bikin aktanya surat ini kuasa. contoh aktanya ya. Iya, Oh, surat kuasa surat juga. kuasa. Video ini bermanfaat kan? Jadi like dan subscribe. Komen juga. Alhamdulillah.